Tak katakan. Ya, momentum muncul karena begini. Selama ini kita belajarnya apa? Kita belajarnya sebuah kotak. Saya dorong dengan F. Nah, dorong ini kan melencet ya. Lencet F-nya didorong. Jadi F ini dorong sebuah benda bermassa, maka akan terjadi percepatan. Kayak gitu ya. Jadi F-nya didorong terus. Atau motor kita gas, terus kita kasih gas konstan. Tapi ya F diberikan, motor kita akan semakin cepat. Kan gitu. Nah, ada kejadian menurut orang fisika bahwa bagaimana kalau F ini muncul, bagaimana caranya? Kalau misalnya saya anggap ini adalah sebuah kotak, oke? Ini kotak, masanya ini licin, saya anggap licin, oke? Terus F ini tidak saya berikan kayak dorong gitu, tapi saya cuma kayak saya tendang dengan kaki gitu. Aku tendang dengan kaki gitu. Lihat. Aku tendang ini. Jadi ini kayak saya tendang karet, tendang batu gitu. Lalu ya. Nah, ini kejadian apa gitu? Bagaimana itu percepatan atau kita ngomong atau kecepatan yang kecepatan benda ini, katakanlah batu gitu. Gimana nih pengaruhnya? Nah, mereka adakan tes di lab ya. Ternyata kalau benda yang saya tendang begitu, atau begini, ya, kalau misalnya nggak ngerti, tadi kan kita gas motor ya, gas motor tadi ya. Kalau saya gas motor, gas, ya, terus nanti kita akan semakin cepat. Apa yang terjadi kalau misalnya motor ini kita anggap tidak ada gesekan ya, rodanya dengan itu nggak ada gesekan, semua nggak terjadi. Setelah saya kasih gas dia bisa jalan. Bagaimana misalnya saya gini, kalau kita gas motor kan yang balik kali ini jalan. Mobil motor akan semakin cepat. Bagaimana kalau misalnya gasnya begini? Benar nggak jalan kan? Ya. Nah, ini yang kita mau bicara. Jadi momentum dan impuls. Nah, ini oleh ahli fisika mereka dirumuskan ya, karena dalam bentuk yang ini antara S dan P di sini waktu. Ya. Jadi bentuk kurvanya begini. Bentuk kurvanya begini. Ini kurva benda yang mengalami tendangan. Lihat. Tendangan. Jadi yang mengalami S. Dulu saya kasih animasi, saya coba cari animasi, kayaknya nggak ada. Ya udah saya gambar sendiri. Saya kadang mengimpikan suatu animasi untuk guru gitu loh, biar guru fisika aja bikin gitu ya, biar bisa langsung gantiin. Oke, saya gambarkan gini. Ada lagi sebuah yang tadi di sini. Gambar satu. Pas ini rendah, udah mulai. Ya. Kenanya baru sedikit, ngerti? Kalau kena sedikit, S-nya pasti sedikit, betul nggak? Jadi baru dia agak kena sedikit gitu, kena sedikit, tapi S yang diberikan juga sedikit, ya kan? Nah ini dia. Katakanlah yang di gambar A, S-nya ini sampai batas sini aja. A, sampai batas sini aja. Gambar kedua, nah, benda ini sedikit ini. Nah ini agak masuk gitu, ngeri ya. Jadi sudah agak kemat di sini gitu, kalau saya tendang gitu. Nah,
ini sudah sampai sini S-nya, antara sini dan di B. Gambar ketiga, nah, udah masuk banget nih, ini udah masuk banget nih. Nah, ini full, ini bendanya sudah terikut. Ya, ini kalau saya ngomong ini harusnya saya bikin ini. Nah, kalau yang sudah masuk punya, seolah ini kita sudah sangat mendorong dia. Sudah sangat mendorong gitu. Nah, ini sudah, nanti arahnya mau begini kan dia kan. Nah, ini mungkin sudah sampai maksimum sini. Nah, ini yang sudah maksimum sampai sini, ini C, maksimum. Setelah itu nomor 4 gambarnya, kaki saya sudah sampai di sini aja. Ya, sudah saya begini, kaki saya mungkin. Gitu. Nah, bendanya itu sudah mulai agak lepas gitu ya. Nah, dia sudah mau agak lepas dari ini bendanya. Nah, kalau yang kelima, berarti di sini yang D ini mungkin dari sini dan D yang puncak ini ya. Nah, yang dari sini sampai sini D. Nah, gambar 5, kaki saya sudah, nah, mungkin bendanya sudah kena sikit gitu. Nah, sudah mulai kena sikit, sudah mau agak terbang gitu ya. Ngerti ya? Berarti, nah sampai sini mungkin di sini. Ini yang E misalnya. Nah, tinggal sentuh sedikit aja ya. Nah, kira-kira nih seperti itu. Nah, inilah yang dia namakan grafik ini ya, dianggap impuls. Impuls. Bahasa lainnya gitu. Jadi I itu adalah S kali T. Jadi besarnya impuls dihitung dari sini. Gitu. Jadi fisika lanjut, setiap logam itu ada, kita ngomong nilai restitusi yang kita nanti akhirnya kamu akan kenal dengan ini, restitusi. Nah, restitusi ini berhubungan dengan yang ini, lembek masuknya atau gimana. Kalau kita ngomong daya lenting. Jadi ini itu sangat, kalau misalnya ini kan dianggap bendanya agak lembek ya, kayak. Nah, beda dengan benda yang kamu tendang itu misalnya batu atau besi. Dia tidak akan seperti ini. Kalau ini waktu nyentuh benda ini lebih besar, mungkin waktu saya tendang ini ya, kayak ada lembek, mungkin ada dua detik gitu. Pada saat benda saya menyentuh bendanya ada 2 detik. Beda halnya kalau misalnya saya tendang sebuah bola yang dari besi. Ini baru kena sedikit, dia sudah lari udah. Ngerti kan? Baru kena sedikit, dia sudah lari gitu. Nah, contoh misalnya sepak bola, itu dikencengin anginnya, sedikit sentuh aja, udah lari. Nggak sampai gini kan? Ya nggak. Pas itu kan kalau begini, berarti bolanya anginnya kurang, ngerti ya? Itu bisa kemet gitu. Kalau besi ini antara S dengan benda, paling cuma 0,01 detik. Apa hubungannya Pak?
Artinya S yang diberikan sini jauh lebih besar dibandingkan S yang sini. Ini jauh lebih kecil. Jadi kalau bendanya sininya itu daya sentuhnya sebentar saja, gitu ya. Oke, dari mana Pak teorinya? Nah, baru kita masuk. Momentum oleh mereka disebut P kali V. P sebenarnya. P adalah M kali V. Ini adalah momentum. Momentum itu kalau kita ngomong bahasa Indonesianya daya tabrak atau collision. Tabrakan dua benda gitu. Ya. Saya boleh izin pun ada yang penting. Oh ya. Hah? Saya sekolah ada yang penting kan kali ini. Ya. Ada sesuatu? Tak tahu dia sudah pulang tahun ini. Ya. Hati-hati, mau terburu dulu ya. Oke? Terus kita tahu S itu M kali A, gitu ya. Nah ini digabungkan nanti. Dan rumus ini mau diubah, tolong diperhatikan. Kalau S ini saya kali T, tentu ini juga harus kalau S ini saya per dengan T. Oke? Berarti semua ini saya harus bagikan T juga, ya kan? Gitu ya? Yang ini. Ini kan perubahan ini adalah sama perubahan ini, gitu lah ya, kalau kita tulis itu. Sudah? Oke. Nah, kalau melihat percepatan bagi waktu itu apa? Kecepatan. Hah? Kecepatan. Kecepatan ya, kenapa? A sama dengan V bagi T kan? Sama kan? Oh, saya salah. Terbalik kan ya? ST bagi T kan? Harusnya ST ya? Betul ya? Ya kan? Ini baru V ya? Benar? Berarti di sini adalah M kali V. Ya kalau diomong karena massa dalam benda yang kita tendang nggak mungkin berubah. Ya, apa ya? Ya, selesai. A itu kan apa? Perubahan ini bagi T kan? Betul kan? Berarti ini A kali T kan? Gimana sih? Udah bingung. Perubahan kecepatan, berubah itu percepatan kan? Iya. Oke, karena masa nggak mungkin berubah, berarti kita berubah adalah ini. Nah, ini apa? MV. Oke, MV. Berarti sini kalau karena ini MV itu apa? Apa? Momentum ya. Berarti ini boleh disebut perubahan momentum karena ada perubahan. Nah, inilah yang kita ngomong, yang tadi saya ngomong itu, ini adalah I. Saya salah nggak sih? Hah? Oke, betul ya. Makanya saya ngomong, coba lihat sini. Berarti boleh saya tulis, karena I itu sama dengan S kali ini, berarti S sama dengan impul bagi lihat. Impul itu apa? Impul itu adalah ini impul, berarti impul adalah perubahan momentum. Ini juga saya tulis. Ini kan impuls. Berarti impuls itu sama aja dengan perubahan momentum.
Oke, kita cek. Oke, kita cek. Jadi F itu perubahan momentum. Perubahan momentum artinya M delta V per delta T. Tapi F itu boleh saya tulis ya mungkin V2 kurang V1 per ya kurang ini. Kalau saya hitung misalnya ada sebuah bola seperti begini, masanya terhadap 1 kilo. Oke, masanya terhadap 1 kilo. Oke. F yang saya berikan misalnya atau F yang saya berikan misalnya 10 Newton gitu. 10 Newton, F-nya terhadap 10 Newton, masanya 1 kilo. V1 kan 0 ya, awalnya sebelum saya tendang berarti V1 berarti 0. V2 saya mau cari. Nah, daya tentunya adalah 0,01 sekon gitu. Oke? Berarti kamu bisa tahu ini kecepatannya berapa gitu. Bisa hitung. 10 kali 0,01. Berarti 0,1 ya? 0,1. Jadi yang di perumusan ini, yang pertama P sama MV. Terus kamu harus tahu tentang impuls itu atau F kali T itu adalah perubahan momentum. Momentum apa? Berarti ini. Kalau namanya perubahan momentum, berarti M V2 kurang V1 perubahan momentum. Hanya gitu aja. Terus satu lagi, impuls adalah impuls juga ini apa? Perubahan momentum, ya kan? Impuls adalah perubahan momentum. Ingat tuh, impuls adalah perubahan momentum. Lihat, impuls adalah perubahan momentum. Berarti perubahan momentum itu sangat berpengaruh terhadap S. Ya, bolak-balik seperti ini. Jadi, gambar seperti ini. Diayunkan ke sana tentu ke kiri dong. Terus mantul dengan kecepatan sama. Ditanya impulsnya yang A. Impulsnya berarti impuls adalah perubahan momentum. N-nya jadi V2 V1. Ingat ya, V2-nya adalah ke kiri, negatif. Jadi ini negatif. Nah, dapatlah ini. Oke. Ini adalah Newton. Newton per sekon berarti. Oke, terus dari impuls. Impuls adalah tergantung waktu sentuhnya berapa. Sudah tahu impuls, waktu sentuhnya berapa. Jadi yang kita tenaga yang kita keluarkan ini kita tidak hitung dengan S gitu, karena nyentuhnya sedikit saja, nggak pakai rumus ini gitu. Nggak boleh langsung, karena ini nyentuh sedikit, bukan didorong. Kalau dorong kan kita pakai S ya. Ini cuma nyentuh sedikit aja, waktunya kurang dari 1 detik. Berarti kita menggunakan impuls, gabungan energi dalam waktu. Ngerti nggak? Pak, kalau misalnya bahasa manusianya apa sih Pak? Impuls Pak? Yang ada begini coba. Apa? Ini. Besarnya jaya dalam setiap waktu. Waktunya sangat pendek. Nah ini kita anggap sebagai impuls. Dan iya seperti F, tapi F yang diberikan yang dalam yang sangat singkat. Jadi F yang diberikan sama waktu singkat, pasti F-nya gede banget, supaya bisa mencapai kecepatan tertentu.
Intinya gini lah, kayak misalnya nih, kamu misalnya pingin sebuah bola, ini diam, kamu ikat dengan tali gitu. Dia mendadak kamu mau dari yang 0, mendadak kecepatannya langsung jadi 1000. Atau kecepatan langsung mendadak langsung jadi 20. Gimana caranya? Nggak mungkin kamu tarik pelan-pelan gitu kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Kalau ada bola sebesar gini, kamu tarik dengan ini ke sini, nggak mungkin dia langsung dari 0 bisa langsung menjadi 20 meter per second. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi gimana? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Sekali kamu belajar gini, nah kamu naik motor atau mobil gitu, diikat, mobil cepat, dia mendadak kejut. Ngerti? Ngerti ya? Dia Mobil kecepatan kan, ini kan talinya ditarik dulu kan, sampai pas ini langsung kejut, bus gitu. Ngerti? Nah itu yang kita ngomong impuls, bukan S, daya kejut. Oke? Ya misalnya ada suatu gelombang energi ledakan, kita boleh ngomong impuls, tapi terang udara gitu. Kan langsung kejut ya. Kita nggak boleh ngomong F yang diberikan ke udara itu berapa, nggak bisa, itu impuls. Misalnya daya ledaknya 50 juta Newton. 50 juta Newton. Nah, berapa misalnya, tolong ya, tolong ya, ini tolong ya. Biar ngerti ya, ini sebenarnya saya mau ngomong apa ya, saya lupa. Tahu bom atom. Oke, bom atom. Bom atom ternyata dia hanya bisa menghasilkan misalnya ya 5 juta Newton F-nya yang dirasakan nanti. Oke. Tapi dalam teori fisik terjadinya ledakan inti itu waktunya kurang dari 2/10 minus 6 milisekund. Gila kan? Berarti minus 9 atau 12 saya lupa. Pokoknya tuh waktunya sangat mengerikan. Berarti yang mau kita hitung sedang ledak ada udara yang memampat kan? Ini kita memampat dan daya kejutnya. Berapa daya kejutnya? Berarti ngeri lah. Gitu kan? Ngeri dong daya kejutnya. Bukan 5 juta Newton lagi kan? Oke. Bukan 5 Newton lagi, 5 juta Newton. Yang kita hitung adalah ini. Ini jadi ini. Jadi bukan 5 Newton lagi. 5 juta Newton bukan. Nah, dalam waktu yang sesingkat itu, udara yang tadinya 0 mendadaknya kan kecepatan partikelnya itu yang pecah berapa? Dapat kecepatannya, nah pakai ini. Masanya berapa? Kecepatan yang dia keluar itu berapa? Dapat perubahan ini, dapatlah I. Dapatlah I. Dapat I, baru kita lihat S-nya berapa. Berapa milisekund ininya? Jadi S-nya itu bukan 5 juta itu lagi. Itu akan jadi sangat besar. Ya. Oh ya, ambil makanan itu. Ya, tabrakan. Menempel ya, jadi tidak bisa. Sesaat sebelum tabrakan, mobil sedan ini sekian ini, oke. Masa mobil, sedan itu, nanti sedan ya, berarti sedan, ini sedan. Oke, kita ngomong momentum sebelum tabrakan apa? Berarti massa sedan kali V sedan tambah massa truk tambah V truk, ya. Massa, nah setelah mereka terjadi, massa truk aksen gitu, sedan
Memang gitu aja ya. Ngerti kan? Karena kenapa Pak bisa sama Pak mereka Pak? Lah kan mereka nempel kan? Berarti kecepatan sama kan? Nempel. Berarti boleh saya tulis gini loh. Sedan tambah truk ini sepedanya. Oke kan? Oke, kalau ini saya kasih nilai. Masanya berapa tadi? 1000. Kecepatannya berapa? 30. Ini 3000. Berapa kecepatannya? 20. Oke. Berarti sini berapa nih? 30 saya tidak jalan ya, sama 60. Oke. 1000 ya, 1000 aja ya. Oke. Masanya berarti 4000 ya. Oke, 1000 tambah 3000. Nah, yang ini aja. Tambah. Berarti tinggal 4000 ya. Nah. Tinggal dibaca. Berarti berapa nih? 90 bagi 4. Berarti 2,5. Mudah aja, konsepnya mudah kalau gitu. Ditanya berapa kelajuan? Udah, apalagi yang kedua. Hitung energi mekanik sebelum dan sesudah. Oke. B. Mekanik itu energi mekanik adalah energi potensial tambah energi kinetik ya. Karena ininya tidak ada di soal itu, berarti ini cuma energi kinetik aja ya. Karena dia 0 ya, dia nggak ada benda jatuh kan. Berarti ada energi kinetik. Oke, kalau gitu energi kinetik sebelum berarti ya. Berarti setengah sedan kali V sedan tambah setengah M truk V truk. Hah? Oh. Oke, setengah apa itu? Oke, berarti itu nilai ya. Terus energi kinetik 2 yaitu energi kinetik setengah M gabungan M truk tambah M sedan kali V aksen kuadrat. Nah, cara hitungnya gitu. Ya paling tidak di sini untuk anak kelas 1 ya gampang, oke.